Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program siar dan dakwah, juga sebagai bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada selama bulan suci Ramadan sambil menunggu saat berbuka puasa tiba. Dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, Ngaji Bamusi kali ini bersama saya Tisa Carolina sebagai pembawa acara, dan nanti saya akan ditemani oleh narasumber dan juga bintang tamu yang akan memberikan ilmu dan juga siraman rohani yang tentu saja manfaatnya tuh besar sekali, khususnya untuk pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Nah, pemirsa Bamusi TV, tema yang akan kita angkat untuk episode kali ini adalah membangun komitmen keagamaan melalui Ramadan. Nah, seperti apa tuh ya bahasan kita? Untuk itu nanti telah hadir bersama kita hari ini Bapak Suparto PhD yang akan membahas lebih lanjut lagi terkait tema kita hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit profil beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Majelis Tabligh PP Muhammadiyah dan juga Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di UIN Syarif Hidayatullah, dan beliau juga aktif berceramah di berbagai majelis taklim. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama saya di sini. Untuk itu mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya hadir di acara kami hari ini, yaitu Ngaji Bamusi. Ketemu sama semua pemirsa Bamusi TV. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, bikhair. Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar? Mudah-mudahan lancar terus ya sampai dengan akhir Ramadan, semua dapat berkahnya juga. Nah, ini tema kita hari ini menarik banget nih Pak ya. Maksudnya kayaknya ada yang berbeda ya kalau ngomongin komitmen kan ya, biasanya kita komitmen tuh sama pasangan gitu kan, sama anak kita, sama istri atau sama suami kita. Nah, ini gimana nih ya maksudnya membangun komitmen keagamaan melalui bulan Ramadan? Itu maksudnya seperti apa? Gimana caranya gitu ya supaya saya dan juga pemirsa Bamus TV juga mengerti dan juga bisa menjalani. Silakan kepada Pak Ustadz Suparto bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Mbak Tisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Bamus TV, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan momentum-momentum dalam kehidupan. Ada momentum puasa, ada momentum hari raya. Sebagaimana manusia menciptakan momentum-momentum bersejarah dalam kehidupan, seperti halnya ulang tahun. Setiap tahun kemudian dirayakan. Momentum hari kemerdekaan, momentum hari-hari besar. Jadi ketika manusia memahami ruang dan waktu, maka kemudian secara naluri membangun momentum. Sebagaimana manusia ketika merayakan tahun baru, lalu kemudian muncul ada resolusi, semacam pembaharuan komitmen dalam kehidupan. Sebagaimana pula ketika seseorang merayakan ulang tahunnya, dia kemudian diingatkan akan dimensi waktu. Demikian pula ketika hadirnya Ramadan, maka kemudian di sanalah manusia dididik dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami momentum waktu yang begitu istimewa. Selama 11 bulan yang lalu, itu seolah-olah manusia kemudian kembali lagi dalam kehidupan normalnya. Kehidupan yang penuh dengan hingar-bingar, kehidupan yang mungkin banyak lalainya, jauh dari kebaikan, jauh dari Allah ya. Lalu kemudian Ramadan itu menciptakan ya momentum penting bagi umat Islam tentang makna keberagamaan itu. Maka di sana dalam Ramadan begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik. Dari situlah manusia kemudian memaknai komitmen sebagai kebangkitan baru manusia beriman untuk kemudian kembali dekat pada Tuhan.
Jadi dekat secara vertikal itu dibangun melalui Ramadan. Dekat secara horizontal pada kesalahan sosial pun melalui Ramadan. Oh, jadi kita bisa di dalam bulan Ramadan ini nih dapatnya double berarti ya? Double. Dapat horizontalnya juga, dapat vertikalnya juga, begitu ya Pak Kiai ya? Jadi ada komitmen ketuhanan sekaligus komitmen kemanusiaan. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau kita selama 11 bulan boleh hablum minad dunya. Ya kan? Yang dipikirin cuma dunia aja, duit, uang, karir. Tapi Ramadan tiba seolah-olah menjadi pintu gerbang yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mau masuk, lalu kemudian tersadar dalam kehidupannya. Tuhan, begitu banyak 11 bulan ini aku alfa tentang mengingatmu. Ketika Isya berkumandang, tarawih kemudian dilaksanakan, maka seolah-olah menjadi fenomena yang luar biasa bagi mereka yang rindu terhadap Tuhan. Bahwa ada kebersamaan di Ramadan. Tidak hanya kebersamaan secara sosial, kebersamaan dalam keluarga pun dibangun melalui Ramadan. Suami, istri, dan anak yang biasa makan terpisah sendiri-sendiri. Begitu momentum Ramadan diciptakan buka bersama, semuanya menyatu dalam kebahagiaan. Kapan sih keluarga bisa kumpul? Iya. Kecuali dalam Ramadan. Suami, istri, anak semuanya sibuk dengan kepribadian dan kehidupannya masing-masing. Begitu buka puasa bareng, begitu sahur bareng. Jadi ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, lisa'im farhatani, bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa dan kebahagiaan ketika dia bersua bertemu dengan Tuhannya. Jadi kepuasan itu dalam saat ketika dia berpuasa, maka dia bangun komitmen itu. Seperti saya katakan tadi, ada hablum minallah yang dibangun. Ada orang berpuasa, dia tidak melihat Tuhan dalam bentuk fisik, tetapi ada feeling di dalam hati bahwa Tuhan mengawasinya. Dalam jangka waktu katakan dari jam 4 pagi sampai kemudian jam 6 sore, dia tahan makan dan minumnya. Dia tahan minimal kebutuhan fisiknya tanpa ada supervisi langsung. Yang dia rasakan adalah bahwa Tuhan itu melihat. Jadi yang ngawasin pada ada yang ngawasin. Benar. Atau secara psikologis seseorang mengatakan, ayo dong makan, sayang deh, hampir buka puasa, dikit lagi sayang deh, saya nggak. Siapa sih yang kemudian bisa merasakan kehadiran Tuhan kecuali di saat-saat Ramadan ketika kita sama bareng-bareng berpuasa? Itulah komitmen secara vertikal dibangun, komitmen secara sosial pun dibangun melalui Ramadan. Jadi memang kita sebagai umat muslim gitu ya, harus memanfaatkan nih benar-benar momentum ini ya. Betul. Supaya kita bisa akhirnya hubungan kita membaik secara ketuhanan begitu ya, secara hubungan kita dengan manusia, dengan keluarga, dengan teman-teman juga lebih baik lagi begitu ya Pak Kiai ya. Betul. Bagaimana Allah berfirman sebagai ayat favorit kalau Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada kaum-kaum sebelum kalian. Artinya tradisi puasa adalah tradisi yang memang dimiliki oleh semua agama. Bahkan puasa itu adalah bagian dari naluri manusia untuk berhenti dari kesenangan, kemudian mencari diri. Jadi berpuasa itu kemudian kita bisa menemukan diri kita itu seperti apa. Oh, itu secara naluri itu manusia akan mencari yang namanya berpuasa itu, berhenti itu. Iya, manusia secara naluri kemudian ingin menarik diri dari sesuatu yang dia senangi, menarik diri dari keramaian, lalu kemudian mencari diri. Nah, jati diri itu bisa kita temukan ketika kita berpuasa. Apakah kita termasuk orang yang gampang marah? Apakah kita termasuk orang yang buru-buru? Apakah kita termasuk orang yang tidak sabar? Atau kita termasuk orang yang begitu sabar lalu kemudian memahami puasa sebagai
pencarian jati diri kita, pencarian seberapa bagus kualitas diri kita, itu saat kita puasa. Iya. Puasa kita kan boleh dikata kalau di grade, ada puasa yang sifatnya hanya perut. Ya kan? Maka yang dilihat itu kan jam lagi, jam berapa, nengok lagi, ya kan? Itu jati diri kita ada di situ, ya kan? Yang berikutnya ada yang berpuasa, tapi kemudian meningkat tidak hanya sekedar bicara perut, tetapi dia berpuasa pada tataran panca indera. Telinga dia puasakan, saya tak mau lagi lah untuk mendengar-dengar hoax, ya kan? Kalimat-kalimat yang tidak benar. Mata penglihatan pun dipuasakan. Saya puasa bukan bermakna bahwa entar dah kalau buka puasa masa bebas. Bukan begitu kan? Iya. Jadi momentum itulah sesungguhnya ketika dibatasi oleh waktu, manusia mencari jati dirinya sekaligus melatih untuk membangun kualitas pribadi. Aduh, baiklah kalau begitu. Oke, baik, ini kita akan lanjutkan lagi ya pemirsa Bang Sus TV. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Suparto PhD ini, saya ingin mengajak dulu nih pemirsa Bang Sus TV untuk share, subscribe, like, dan juga komen YouTube channel Bang Sus TV. Dan sebelum nanti kita lanjut lagi perbincangan kita yang seru ini dengan Pak Suparto, saya akan mengajak teman-teman untuk bisa melihat cuplikan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Pemirsa Bang Sus TV bersama saya Tisa Karina dan juga narasumber kita Bapak Suparto PhD, masih dengan tema yang sama, yaitu membangun komitmen keagamaan melalui Ramadan ya. Tadi di awal kita sudah bahas bahwa ini kita harus memanfaatkan nih momentum Ramadan ini, karena di sini ya kita bisa mendapatkan keutamaan. Kita bisa mengembangkan hubungan kita kepada Tuhan secara vertikal, tapi juga sekaligus mengembangkan hubungan kita kepada sesama manusia, baik itu keluarga, teman-teman, secara horizontal. Jadi memang kalau kita tidak memanfaatkan momentum ini sayang banget gitu. Apalagi tadi sudah dijelaskan bahwa tingkatan-tingkatan orang beragama tuh macam-macam ya Pak Ustadz ya. Ada yang cuma sekedar puasa perut aja, ada yang meningkat dari puasa panca indera dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, tadi kan bahwa ini adalah kita bisa meningkatkan komitmen melalui Ramadan. Kalau seandainya nih Pak Ustadz, ada kan ya, maksudnya orang yang tiap tahun kayaknya puasanya tuh gitu-gitu aja, kok kayaknya cuma jadi sekedar kebiasaan tahunan aja ya kan, cuma sekedar ya udahlah lewat lagi puasanya gitu, tapi kayaknya nggak ada perubahan dalam dirinya. Begitu lewat bulan puasa, sholatnya ya begitu-begitu aja, puasa sunnahnya juga akhirnya nggak ada juga setelah bulan bulan Ramadan lewat gitu. Nah, itu apa yang salah gitu? Apa yang mesti dibenerin nih? Komitmennya seperti apa yang mesti dikuatin dalam dirinya supaya akhirnya si bulan Ramadan ini nggak lewat begitu aja nih Pak Ustadz? Iya. Jadi dalam hidup kita ini kan sebenarnya proses of becoming, proses untuk menjadi. Maka kita tidak akan sampai pada satu titik kesempurnaan. Dan Ramadan itu dengan segala materi pembelajarannya itu sesungguhnya mengkondisikan kita untuk memiliki sebuah perubahan. Sama ibadah apapun di dalam struktur keagamaan dalam agama Islam itu sesungguhnya menggiring manusia untuk berubah. Selama manusia mau mempelajari makna dari apa
yang dia lakukan itu. Seperti sholat misalnya, bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan buruk dan mungkar, ya kan? Keji dan mungkar. Tapi kenapa ada orang yang sholat terus, tapi keji dan mungkar tetap dilakuin? Terus saja. Nah iya itu dia. Istilahnya itu STMJ. Apa itu Pak? Sholat terus maksiat jalan. Ini istilah baru nih bagi sama Ibu ya. STMJ. Bukannya susu telur madu jahe, bukan ya. Sholat terus maksiat jalan. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak mau mempelajari. Sholat itu bagian dari transformasi diri untuk menjadi pribadi yang selalu connect, terhubung dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dekat, maha mengawasi. Itu yang kemudian jadi dibangun. Dan ibadah bagi kebanyakan kita itu hanya sebatas formalitas belaka. Agama itu hanya sebatas simbol-simbol ritual yang dilaksanakan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Yang penting udah dijalanin aja gitu ya. Iya. Ketika agama dengan segala aspeknya itu kemudian hanya dipandang sebatas ritual, tidak kemudian diterjemahkan dalam kehidupan nyata yang mampu mentransformasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita hanya melihat agama pada tataran karikatif. Agama hanya pada tataran formal belaka. Agama hanya pada tataran simbolisasi belaka. Contoh saja misalnya dalam Ramadan, puasa tadi kita diajarkan untuk bersabar, ya. Lalu kemudian bisa tidak kita membawa oleh-oleh, ya, take home payment dari Ramadan itu ada kesabaran, ya kan? Dibawa terus setelah Ramadan. Tidak kemudian hanya kita memahami sabar dalam dimensi waktu Ramadan. Kita akan bersabar dari jam 4 imsak, lalu kemudian sampai waktu maghrib. Itu oleh-olehnya sabar. Kita bawa kesabaran itu. Dan sabar tidak hanya pada tataran menunggu makanan, tapi sabar kemudian kita bawa dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Di jalan raya kita sabar tidak? Itu berat banget, apalagi menghadapi jalanan ibu kota yang waduh banget ini Pak Ustadz, Masya Allah. Tapi kalau kemudian kita mampu mengambil oleh-oleh dari Ramadan tentang makna kesabaran, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang galau, pribadi yang kacau, pribadi yang mudah kecewa, tapi itu pribadi yang memiliki kekuatan diri yang begitu luar biasa ketika menghadapi tantangan kehidupan. Ramadan mungkin bagi sebagian kita hanya mengajarkan lapar dan haus saja. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Ketika manusia diminta berhenti sejenak dari kesenangan perut, ya, maka sesungguhnya saat itu Tuhan ingin melatih kita menjadi manusia-manusia sabar. Itu baru sabar tuh ya. Baru satu ya, baru satu take home payment dari sabar itu. Yang kedua, misalnya dari Ramadan itu kemudian kita dibangun apa yang disebut dengan humanisme, rasa kasih sayang, ya kan? Kita diajarkan Tuhan untuk haus, kita diajarkan Tuhan untuk lapar. Kita tidak perlu mendefinisikan miskin itu seperti apa, kekurangan makan itu seperti apa, nggak perlu pakai definisi. Iya. Tapi Tuhan mengajak kita learning by doing. Yes. Rasakan sendiri. Sendiri nih kayak apa. Orang-orang yang tidak seberuntung kita seperti apa ketika lapar itu menjadi hakikat kehidupannya. Belum tentu dalam satu hari bisa makan. Yeah. Lah kita begitu puasa itu sudah punya cita-cita, entar buka pakai opor. Ya. Udah ngancem ya. Udah ngancem. Sepanjang jalan itu hiasan makanan itu sudah ada dalam list. Ya pengen ditunjuk aja rasanya ya. Iya kan? Artinya kita memahami Ramadan sebatas keterbatasan waktu yang dalam mindset kita. Atau nanti kita akan buka puasa dan batalkan itu. Setelah itu kita berpesta lagi. Sehingga rasa kasih sayang kemudian tidak dibenamkan dalam jiwa yang paling dalam. Nah, empati itu yang kembali dibangun melalui Ramadan. Jadi makanya kemudian Ramadan disebut bulan rahmah. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin.
fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah, yang artinya takutlah engkau akan siksa neraka meskipun hanya sesobek buah kurma. Dan apabila engkau tidak menemukan buah kurma itu, maka cukuplah engkau dengan mengungkap dengan kata-kata yang baik. Ramadan mengajarkan kita untuk itu. Maka dalam peningkatan derajat keberpuasaan kita, tidak kemudian sekedar perut, tapi panca indera tadi. Iya, betul, ya. Kita mampu menjadi pribadi yang menseleksi apa yang kita konsumsi, dari mulai apa yang kita tangkap melalui indera pendengaran, apa yang kita lihat dari indera penglihatan, lalu kemudian apa yang kita keluarkan dari anggota tubuh kita yang namanya lidah. Semuanya itu kemudian bagi orang yang berpuasa, dia mampu memilah dan memilih yang terbaik. Makanya kemudian bulan puasa dikatakan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Itu kan sebenarnya Allah menginginkan kita untuk membangun literasi kehidupan. Ya, literasi itu ya kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Di situ kadang-kadang kita hidup dalam era modern seperti ini tuh, hoax itu bertebaran di mana-mana. Iya, betul. Orang asal sharing aja ya kan, asal kirim aja. Betul. Gitu. Jadi kata-katamu adalah harimaumu. Nah, sekarang itu ya, betul. Sekarang itu jarimu harimaumu. Benar. Ya kan? Tapi Ramadan mengajarkan kita untuk punya literasi. Karena apa yang kita dapatkan adalah yang terbaik, apa yang kita keluarkan adalah yang terbaik. Sampai Rasul mengatakan tadi, takutlah kepada siksa neraka meskipun hanya sesobek kurma. Maksudnya apa? Sesobek kurma adalah takutlah terhadap apa yang kita konsumsi. Bahwa sesobek kurma yang tidak halal itu bisa menjadi bagian dari nasib kita. Masya Allah. Kita digiring ke dalam neraka. Atau bisa saja sesobek kurma itu menjadi satu cara Tuhan untuk mengantarkan kita ke surga. Ketika sesobek kurma kita berikan sebagai rasa rahmah, rasa kasih sayang kepada sesama. Meskipun sesobek kurma, tapi kemudian kita berikan kepada orang lain, ini hanya sebatas istilah saja, sesobek kurma. Siapa tahu berkilo-kilo kurma, ya kan? Amin, amin. Iya. Lalu kemudian kita berikan kepada hamba Allah yang membutuhkan, maka itu bagian dari cara Tuhan untuk mengantarkan kita. Jadi la tahtaqir syai'an saghiran. Jangan kemudian kita menganggap remeh-temeh segala sesuatu yang kecil. Dan kebaikan yang kecil kadang-kadang kita kan suka meremehkan ya. Apa itu sih? Dianggap nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Betul. Ya kan? Nggak ada nilainya. Pernah nggak kita mengapresiasi misalnya tukang kebun sekolah? Seringkali tukang kebun sekolah adalah orang yang mungkin nggak dianggap. Yang dianggap mungkin kepala sekolah, guru. Padahal peran dia yang luar biasa, membuat sekolah rapi, sekolah bersih, yang pegang kunci. Pernah nggak kita mengingat marbot masjid? Ya kan? Seringkali. Pernah nggak kita pada saat kita ada pada puncak tangga kesuksesan, kita ingat nggak sopir angkot yang pernah mengantarkan kita ke kampus? Ya kan? Semuanya sesungguhnya ada kumpulan-kumpulan dari partikel-partikel kecil kebaikan. Nah, puasa kemudian mendorong kita untuk mampu mengidentifikasi sekecil-kecil kebaikan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka Allah melipat gandakan pahala di dalam Ramadan. Gitu. Masya Allah. Baik kalau begitu, terima kasih banyak nih Pak Ustadz Suparto ya. Pemirsa Bamus TV, semakin seru pembahasan kita dengan Bapak Suparto PhD. Jadi jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, di-like, juga di komen ya YouTube channel Bamusi TV. Dan kini saya akan ajak pemirsa Bamusi TV untuk melihat satu tayangan berikut ini, dan kita akan segera kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana.
Pemirsa Bamsu TV, kita kembali lagi masih di acara Ngaji Bamusi bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber kita Bapak Suparto PhD dengan tema yang sama, yaitu membangun komitmen keagamaan di bulan Ramadan. Wah, tadi pembahasannya sudah mulai banyak sekali nih ya. Kita dari segmen 1 di juga segmen 2. Nah, sekarang kita sudah di segmen 3, nggak berasa nih Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan terakhir dari saya nih Pak, untuk membuat satu kesimpulan di segmen ketiga ini. Apa jadinya yang mesti kita lakukan sebagai umat muslim gitu, agar kita sebagai umat muslim punya komitmen yang baik supaya tiap tahunnya bulan puasa atau bulan Ramadan ini kita manusia punya komitmen yang lebih baik lagi, agar tiap tahun selalu lebih baik dibanding Ramadan sebelumnya, supaya Ramadannya nggak gitu-gitu aja gitu. Pak Ustadz, gimana nih? Ya, pertama kita harus mampu mengevaluasi Ramadan tahun lalu kondisi puasa saya seperti apa, dan hasil dari puasa saya seperti apa. Kita mesti menilik bahwa keadaan hari ini tidak mungkin ada tanpa kemudian bersambung dengan hari kemarin. Ramadan hari ini yang kita nikmati tanpa bisa kemudian kita putus begitu saja, tanpa kemudian kita menengok ke belakang tentang Ramadan pada masa tahun kemarin. Mungkin Ramadan tahun kemarin saya masih suka marah-marah. Maka Ramadan ini saya coba untuk mengecilkan volume marah, mengecilkan. Kalau memang tidak mampu untuk menghilangkan, susah ya? Susah, kecilkan aja. Lalu kemudian Ramadan kemarin saya tidak pernah menyentuh Al-Quran. Mungkin sekarang saya coba menyentuh aja dulu. Lalu kemudian membuka, mungkin 1 lembar sudah begitu sepet mata, nggak apa-apa. Ya besok lagi buka lagi. Maka dengan merefleksikan Ramadan tahun lalu dibandingkan Ramadan tahun sekarang, maka kita menjadi pribadi yang akan mampu membuat diri kita lebih baik dari hari kemarin. Kan dikatakan bahwasanya orang yang beruntung adalah hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin. Ramadan ini harus lebih baik dari Ramadan kemarin. Perlu nggak sih kita punya catatan gitu, maksudnya pencapaian di Ramadan tahun lalu gitu ya, supaya tahun-tahun akan datangnya bisa lebih baik lagi. Perlu nggak sih kayak gitu sampai gitu ya, supaya kita tahu gitu, Pak Ustadz? Sangat penting bahwa evaluasi diri itu bagian dari kerja orang bijak, ya, kerja orang bijak. Bahkan tidak hanya pada diri sendiri kita mengevaluasi. Jika satu lembaga dievaluasi, satu negara dievaluasi, maka kemudian kita mau mengidentifikasi masalah-masalah. Demikian pula dimulai dari diri yang paling kecil ini. Tahun lalu seperti apa, kekurangan-kekurangannya, prestasinya seperti apa. Insya Allah dengan belajar dari kesalahan, belajar dari kekurangan, maka kita akan mampu mengakui bahwa kita dhaif, tapi kita tetap berusaha. Kita tidak mungkin mengatakan puasa saya yang terbaik, tapi kita berusaha untuk menjadi yang baik. Oke. Nah tadi kan juga sempat Pak Ustadz bilang bahwa dari bulan puasa ini kita kan dilatih untuk bersabar dan juga berkasih sayang gitu kan, merasakan langsung nih yang namanya lapar dan juga haus. Nah, selain itu apalagi sih hikmah di balik bulan Ramadan ini nih, selain tadi kita dilatih buat sabarnya dan juga rahmatnya gitu ya, kasih sayang, apalagi yang bisa kita dapat di bulan Ramadan? Positive thinking. Iya, jadi Ramadan itu mengajarkan kita untuk positive thinking. Karena Allah itu berjanji melalui lisan nabinya bahwa doa orang puasa itu diijabahi, ya kan? Amalnya, pahalanya kemudian dilipat gandakan oleh Allah. Ketika kita memahami itu, maka timbul sisi positif dalam diri kita, terbangun positive thinking yang akhirnya berbuah motivasi, terhindar dari putus asa bahwa Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim senantiasa menghamparkan rahmatnya, apalagi di dalam bulan istimewa ini. Maka manusia kemudian dijanjikan oleh Allah akan bertemu dalam satu malam yang penuh rahmat, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itulah optimisme, motivasi yang dibangun di dalam bulan Ramadan ketika Allah merahasiakan
di manakah Lailatul Qadar itu tersembunyi? Sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang kemudian mampu menjungkir balikan takdir manusia atas doa-doa di dalam bulan yang penuh mulia ini. Itulah optimisme yang dibangun, bahwa kita tidak mungkin ada di alam dunia ini tanpa keberadaan Tuhan, dan skenario Tuhan dalam kehidupan ini adalah niscaya sebuah kepastian, dan tidaklah layak bagi kita untuk kemudian terputus harapan dari cinta kasih Tuhan yang begitu luas. Masya Allah, Iya. Pak Suparto, terima kasih Terima kasih. banyak untuk sharingnya Iya, yang luar makasih. biasa. Ini tercerahkan sekali nih Tisa dan juga pemirsa Bambang TV ya, dari apa yang sudah disampaikan. Jadi memang kita sebagai manusia harus punya komitmen ya, Masya Allah. agar tahun-tahun tahun-tahun Ramadan setelahnya ini, tahun-tahun ke depannya harus lebih baik gitu Lebih ya. baik, Dan insya kita juga Allah. harus jadi manusia yang lebih baik lagi, Iya. ibadahnya dan lain Iya. sebagainya, hubungan Iya. dengan manusia dan juga hubungan Betul. kita dengan Tuhannya. Terima kasih banyak Terima sudah kasih. mau ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan sehat terus dan juga Amin. lancar terus puasanya sampai Amin. Amin. Ya, Baik, terima kasih. pemirsa Bambang TV, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Bapak Suparto PhD, bisa menjadi pahala, manfaat dan juga ibadah bagi beliau dan juga pemirsa Bamusi dimanapun berada yang selalu setia bersama kami menjelang waktu berbuka. Baik, pemirsa Bamusi TV, jangan lupa juga ya untuk ikuti sosial media dari Bapak Suparto PhD di Facebook, Instagram, dan juga kalau ada YouTube-nya juga bisa langsung di follow ya. Tapi jangan lupa juga nih YouTube channel Bamusi TV juga di share, di subscribe, di like dan juga di komen, sehingga bisa menjadi ladang pahala untuk kita dalam menyebarkan kebaikan. Dan sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak sekali kekurangan juga kesalahan dalam penyampaian acaranya, juga dalam menyampaikan syiarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tisa Carolina dan juga narasumber kami mohon berdiri. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan juga selamat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.